Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang berada di rumah, yang berbahagia. Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik, terutama belajar. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pembelajaran kita melalui video ini ya. Biarpun kalian yang berada di rumah harus tetap semangat dalam belajar, walaupun kita belajar bersama Pak Guru dalam jarak jauh ya, atau daring. Semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu demi masa depan kalian semua. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan yang dulu kita telah mempelajari tentang pecahan ya, mengubah pecahan, operasi hitung pecahan. Kemarin itu sudah lebih dari separuh semester, sehingga materi yang terakhir kemarin tidak masuk dalam PTS ya, yang tentang pecahan kemarin tidak masuk PTS karena lebih dari separuh semester ya. Untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat dan mudah kita dalam mempelajari pelajaran ini. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang berbahagia, doa itu penting sekali ya. Jadi setiap kalian melakukan aktivitas apa saja, awali dengan bismillah ya, agar aktivitas kalian itu bisa lancar, bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal, yang lebih baik. Nah, anakku, pada kesempatan kali ini mari kita belajar tentang lingkaran ya. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Materi kali ini adalah tentang lingkaran. Di kelas 5, kelas 4 mungkin kalian sudah mempelajari tentang lingkaran ya. Untuk di kelas 6 ini hanya memperdalam saja materi tentang lingkaran. Untuk materi lingkaran, yang pertama adalah bagian-bagian lingkaran ya. Jadi di dalam lingkaran itu ada bagian-bagiannya ya, yang termasuk bagian dari lingkaran. Sebelum membahas lebih jauh tentang bagian-bagian lingkaran, sampai siapkan dulu bukunya ya, buka bukunya, buku paketnya, buku benda cariannya, supaya dibuka. Mari kita belajar bersama-sama. Kali ini tentang bagian-bagian lingkaran, supaya anak-anak menyimak dengan betul penjelasan dari Pak Guru ini, agar mudah kalian pahami ya penjelasan dari Pak Guru ini. Bagian-bagian lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Jadi lingkaran itu mempunyai titik pusat. Yang dimaksud titik pusat adalah titik yang
tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Jadi di dalam lingkaran ada titik ya, berada di tengah-tengah lingkaran, pas di tengah-tengah ya, itu namanya titik pusat. Bisa dikasih tanda atau huruf O. Itu ada huruf O. Jadi titik pusat yang berada di tengah lingkaran ini ya, tengah lingkaran ini adalah titik pusat O ya, namanya. Itu yang disebut titik pusat. Di bagian lingkaran yang pertama adalah titik pusat. O sama dengan titik pusat. Berikutnya yang nomor 2 adalah diameter. Jadi lingkaran itu mempunyai diameter. Mana yang termasuk diameter lingkaran itu? Sebelum aku jelaskan pengertiannya terlebih dahulu ya. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik melalui titik pusat. Nah, ini ada lingkaran ya. Nah, inilah yang disebut dengan diameter ya. Ini garis lurus AB ini ya. Garis lurus AB ini melalui titik pusat O ini. Jadi menyentuh titik pusat. A dan B berada di tepi lingkaran ya. Di sisi tepi lingkaran, pas mepet di tepi lingkaran ya. Dan melalui titik O yang berada di tengah-tengah lingkaran atau titik pusat ya, itulah yang disebut dengan diameter. Garis lurus yang menghubungkan dua titik ya, titik A dan titik B itu ya, melalui titik pusat. Jadi AB sama dengan diameter atau disebut dengan diameter. Yang ketiga, bagian-bagian lingkaran adalah jari-jari. Jadi lingkaran itu mempunyai jari-jari. Yang disebut jari-jari atau pengertian dari jari-jari. Jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, titik pusat ke titik tepi ya pada lingkaran, tepi pada lingkaran. Nah, inilah jari-jari anak-anak. Di sini titik O ya, garis titik O ke titik C dihubungkan dengan garis lurus. Nah, ini garis lurus ini yang menghubungkan titik O dan titik C ini adalah yang disebut dengan jari-jari. Jadi OC adalah jari-jari ya. Jadi OC adalah jari-jari. Biarpun itu arahnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu tetap jari-jari anak-anak ya. Yang penting sampai harus pahami dari titik pusat ke titik tepi lingkaran, itu namanya jari-jari. Letaknya bebas dimanapun letaknya ya, yang penting menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran di tepi lingkaran ya, itu namanya jari-jari. Berikutnya yang keempat adalah busur. Di dalam lingkaran ada yang namanya busur. Pengertian busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran. Sisi lengkung lingkaran itu yang paling tepi ya. Tepi lingkaran itu adalah sisi lengkung lingkaran. Jadi busur itu garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran. Ini ada sebuah lingkaran, titik pusat. Nah, inilah garis lengkung ini ya,
yang namanya busur. Jadi ini namanya busur EF ya. Garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran. Di EF ini namanya busur ya anak-anak. Nah, harus pahami di penggaris itu ada juga namanya busur, penggaris busur ya, yang separuh lingkaran itu namanya penggaris busur. Di EF adalah busur. Berikutnya bagian lingkaran yang kelima, tali busur. Nah, dalam lingkaran ada yang namanya tali busur. Pengertiannya, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Jadi ada yang garis yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran atau dua titik pada sisi lingkaran yang dihubungkan oleh garis lurus. Nah, itu namanya tali busur. Lingkaran, titik pusat. Nah, inilah tali busur anak-anak contohnya ya. Ada garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nah, sisi lengkung yang berada di sini dan berada di sini. Ini dihubungkan dengan garis. Ini namanya tali busur. Busurnya yang mana, Pak? Busurnya yang ini ya. Yang melengkung ini namanya busur dan ini adalah talinya. Jadi GH adalah tali busur. Nah, garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran ya, sisi yang berada di sini dan yang berada di sini dihubungkan oleh garis GH ya. Jadi garis GH itu dinamakan tali busur. Berikutnya GH adalah tali busur. Bagian lingkaran yang keenam adalah juring. Di dalam lingkaran ada yang namanya juring. Nah, pengertian juring, juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi ada dua jari-jari dan satu busur. Ya, daerah tersebut dinamakan juring. Ini gambarnya. OH ini adalah jari-jari. OG juga jari-jari. Jadi dua jari-jari. OG dan OH ini namanya jari-jari ya. Dan busur HG. Nah, ini busur HG. Namanya busur ya. Yang telah aku jelaskan tadi, ini namanya busur. Jadi pengertian juring, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari OH, HO dan OG, ini dua jari-jari dan sebuah busur HG. Nah, daerah ini yang berwarna biru ini ya, biru atau apa ini, agak ungu ya, ini namanya juring. Jadi daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur ya, daerah ini namanya juring ya. Berikutnya, jadi OGH itu sama dengan juring ya. Nah, harus memahami bagian-bagian lingkaran ini. Berikutnya bagian lingkaran yang ketujuh adalah tembereng. Jadi dalam lingkaran itu ada yang namanya tembereng. Pengertiannya, tembereng adalah daerah dalam lingkaran
yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi ada busur dan tali busur, tapi daerahnya yang disebut itu ya. Jadi daerahnya, gambarnya seperti ini. Ini ada daerah warna biru ya, ungu ini ya. Ini daerah yang berwarna biru ini. Ini tali busur JI dan busur JI. Yang melengkung ini busurnya, yang lurus ini tali busurnya ya. Jadi daerah yang dibatasi oleh busur JI dan tali busur JI juga, yang garis lurus ini tali busur ya. Daerahnya ini disebut dengan tembereng. Jadi daerahnya itu, bentuk daerahnya itu disebut dengan tembereng. Seperti itu anak-anak. Jadi daerah IJ sama dengan tembereng. Berikutnya bagian lingkaran yang ke-8 adalah apotema. Dalam lingkaran ada yang namanya apotema. Pengertiannya dulu, apotema adalah ini kok buyar ini tulisannya, apa-apa, yang penting anak-anak memahami. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Ada garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Jadi garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Namun garis tersebut harus tegak lurus dengan tali busur, tidak boleh miring, harus tegak lurus ya. Sudutnya 90 derajat. Ini ada lingkaran ya. OR jari-jari, OP jari-jari. Nah, PR ini ya. PR ini adalah tali busur. Jadi pengertian dari apotema kan garis yang menghubungkan titik pusat, ini titik pusat dengan tali busur ke tali busur ini ya. Titik pusat sini ya, O ke Hi ya. Garis yang menghubungkan O ke Hi itu namanya apotema. Dan garis tersebut harus tegak lurus dengan tali busur PR. Nah, ini anak-anak. Nah, jadi OHI adalah apotema. OHI adalah apotema. OHI harus tegak lurus dengan PR. OHI ya, OHI ini harus tegak lurus dengan PR. OHI atau apotema harus tegak lurus dengan PR ini, tali busur ini harus tegak lurus, gak boleh miring, gak boleh menceng, harus tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Itu namanya apotema. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Guru. Kalau anak-anak kurang paham bisa diputar kembali ya video ini melalui YouTube ya, di channel Pak Guru, Habib dan Ilzam. Kalau masih bingung diputar kembali, videonya ini ya, agar anak-anak lebih paham. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Guru ya. Untuk latihannya adalah
di LKS Bunda Jaria halaman 28 nomor 1 sampai dengan nomor 5, dan nomor 2 LKS Bunda Jaria halaman 29 juga nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sampai dikerjakan, kalau sudah selesai kirim ke WA pribadi Pak Guru. Itu anak-anak, jika ada kurang pahamnya bisa ditanyakan melalui WA pribadi Pak Guru ya. Jangan ditunda-tunda, segera saja langsung dikerjakan pagi hari ini ya, atau jangan ditunda sampai siang atau malam, bahkan sampai malam ya. Kalau sudah selesai langsung kirim ke WA pribadi Pak Guru. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Pak Guru ucapkan selamat sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Jangan anak mesin tulisannya ini nggak muncul ini ya. Nah, muncul sampai jumpa hari depan. Nah, semoga belajar kita hari ini bisa bermanfaat, mendapatkan hasil yang baik, menambah ilmu kalian semua demi masa depan kalian semua. Dan Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.